Shalom, selamat pagi anak-anak ibu, apa kabar? Nah, hari ini kita akan belajar kimia untuk pertemuan pertama kita di kelas 10. Nah, pertemuan pertama ini kita akan membahas tentang apa itu kimia. Untuk materi pertama di kelas 10 adalah pengenalan tentang kimia. Nah, kalau di kelas 9 kalian sudah mempelajari sedikit tentang kimia, yaitu tentang asam basa, kemudian proton, elektron, dan neutron. Nah, di kelas 10 kalian akan membahas kimia lebih dalam lagi, nak. Nah, untuk itu sebelum kita membahas tentang kimia lebih lanjut, kalian harus mengetahui dulu dasarnya apa itu kimia. Nah, apa sih kimia itu, Bu? Nah, kalau kita berbicara tentang kimia, pasti yang ada di pikiran bahkan di benak kita itu sesuatu yang sangat negatif. Banyak yang menganggap kimia itu adalah segala sesuatunya tentang bom yang akan mengakibatkan ledakan. Kemudian ada yang menganggap semua kimia itu adalah racun. Bahkan ada yang menganggap bahwasannya kimia itu adalah semuanya obat-obatan. Nah, semua memandang kimia itu secara negatif. Bahkan siswa-siswi kebanyakan menganggap bahwasanya kimia itu adalah segala sesuatu yang sangat-sangat sulit. Nah, kalau kita kaji lagi lebih dalam, nak, kalau kalian membahas tentang kimia itu, udah mengetahui apa sih sebenarnya kimia itu. Nah, sebenarnya kimia itu sangat berkaitan sama kehidupan kita. Dia sangat-sangat dekat dengan kita. Kenapa, Miss, dia sangat-sangat dekat? Nah, contohnya saja, ada air. Air ini mempunyai rumus senyawa H2O. Nah, berarti air ini adalah salah satu zat kimia. Sedangkan air sangat kita perlukan di dalam kehidupan kita setiap hari. Untuk minum, untuk mandi kita membutuhkan air. Kemudian ada nasi. Nasi mengandung yang namanya karbohidrat. Nah, karbohidrat juga ada di kimia, nak. Kemudian ada garam. Nah, garam ini yang sering digunakan untuk perasa sayuran, makanan di dapur, sering kalian temukan di dapur. Nah, rumus kimia dari garam ini adalah natrium klorida atau disingkat dengan NaCl. Nah, garam ini juga sangat erat kaitannya dengan kimia. Kemudian ada Fanta, minuman berkarbonasi. Nah, minuman ini juga berkaitan dengan kimia. Kemudian ada vitamin. Kemudian ada sabun, asam basa. Asam itu vitamin ini, nak, vitamin C. Kemudian ada basa, contohnya ini sabun. Kemudian ada lagi emas. Nah, emas ini adalah salah satu unsur kimia, nak, yaitu aurum. Nah, jadi segala sesuatu yang ada di kehidupan kita sangat erat kaitannya dengan kimia, gitu. Nah, contohnya ini lagi, nak. Nah, ini ada ibu-ibu yang mengantar anaknya. Kalau kita berada di luar, kita pasti menghirup yang namanya udara. Nah, udara ini mengandung yang namanya oksigen. Kemudian ada karbon dioksida. Nah, O2 dan CO2 ini adalah salah satu unsur kimia, yaitu oksigen. Kemudian C-nya ini karbon, O-nya ini oksigen. Gitu. Jadi udara ini juga mengandung kimia, unsur kimia lebih tepatnya. Kemudian ada nih, makanan. Nah, si anak ini kan sebelum berangkat ke sekolah pasti dia sudah makan, kan, nak? Nah, di dalam perut ini juga terjadi proses reaksi kimia dan energi. Kemudian mobil berjalan karena adanya bensin. Nah, bensin ini juga salah satu termasuk ke dalam kimia. Kemudian ada pakaian. Nah, pakaian ini terdiri dari yang namanya senyawa poliester. Itu, nak. Jadi di kehidupan kita sehari-hari juga sangat erat kaitannya dengan
kimia. Nah, selanjutnya mari kita bahas apa itu kimia. Nah, kalau kita ingin belajar kimia, berarti kita harus mengenal dulu apa kimia itu. Karena apa? Tak kenal maka sayang, makanya kita harus mengetahui apa sih kimia itu sebenarnya. Nah, jadi di kimia itu adalah kata kuncinya ada dua, materi dan perubahannya. Jadi kimia itu adalah ilmu yang mempelajari tentang materi dan perubahannya. Jadi materi adalah segala sesuatu yang menempati ruang dan mempunyai yang namanya massa. Nah, jadi materi ini meliputi struktur, kemudian komposisi dan sifat. Nah, kalau dia struktur ini berarti lebih ke bentuk materinya. Kemudian komposisi, berarti komposisi itu isi dari materinya. Kemudian sifatnya bagaimana? Contohnya seperti gula. Gula ketika dimasukkan ataupun dilarutkan dalam air, dia akan terlarut. Sedangkan pasir ketika kita larutkan dalam air, dia tidak akan larut, bahkan menimbulkan yang namanya endapan. Kemudian materi itu terdiri dari apa aja, Miss? Terdiri dari zat murni dan campuran. Nah, kemudian ada wujudnya. Bagaimana wujudnya materi itu, Miss? Ada padat, ada cair, dan ada gas. Nah, yang pertama zat murni. Apa sih, Miss, zat murni itu? Nah, jadi zat murni itu dia terbagi menjadi dua, Yang pertama unsur. Kalau kita membahas unsur, berarti dia berhubungan sama yang namanya unsur-unsur periodik. Nah, berarti dia itu unsur adalah zat tunggal. Kalau dikatakan tunggal berarti sendiri, satu. Kalau kalian pernah belajar ataupun pernah melihat tabel periodik unsur, nah itulah dia unsur-unsur itu. Jadi semua unsur yang ada di tabel periodik itu adalah unsur-unsur yang terdapat di alam. Contohnya ada besi, Fe, kemudian ada emas, aurum, kemudian ada apa lagi? Ada hidrogen, ada nitrogen, ada oksigen. Banyak unsur yang ada di bumi ini, Kemudian yang kedua itu ada senyawa. Nah, kalau senyawa adalah gabungan dari dua unsur atau lebih. Jadi dia gabungannya terdiri dari dua unsur. Contohnya itu ada H2O. Dia terdiri dari unsur hidrogen dan oksigen. Kemudian ada karbon dioksida. Dia terdiri dari unsur karbon dan unsur oksigen. Nah, itu dia untuk zat murni, Ini harus diingat apa itu unsur, apa itu senyawa. Kemudian wujudnya. Nah, kemudian ada campuran. Kalau dia campuran ini dia ada 3. Nah, kalau campuran ada 3 jenisnya, Ada larutan, ada suspensi, dan koloid. Nanti untuk campuran ini kita bahas di kelas 12 tentang koloid. Nah, kemudian ada wujud materi itu ada padat. Contohnya itu ya kalau padat seperti kayu. Kemudian ada cair, contohnya apa? Air. Kemudian ada gas, contohnya oksigen. Nah, kemudian perubahannya. Apa aja yang meliputi perubahan itu? Nah, jadi yang meliputi perubahan ini yang akan kita pelajari di kimia ini ada dia energi dan waktu. Nah, anak-anak,
Untuk pertemuan pertama kita tentang pengenalan kimia cukup sampai di sini. Nah, jadi yang terpenting kalian harus mengetahui apa itu kimia, terus apa kaitannya dengan kehidupan kita sehari-hari. Nah, jadi kalau kalian sudah tahu dasarnya, nanti kita akan belajar tentang alat-alat laboratorium, kemudian bahan-bahan berbahaya yang ada di laboratorium, kemudian bahan-bahan berbahaya yang ada di laboratorium. Kemudian nanti kita akan masuk ke atom, sistem periodik unsur. Kemudian setelah itu nanti kita akan masuk ke perhitungannya. Oke, sampai sini pertemuan kita yang pertama anak-anak. Ibu harap kalian bisa paham dan mengerti. Selamat pagi.